Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Wina Mustika Ati MPD, kami dari kelompok 14 akan membahas mengenai psikologi pendidikan dan optimasi perkembangan peserta didik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 14 dengan anggota kelompok saya sendiri, Aing Siti Nuratillah dengan NIM 2009040 beserta teman saya Alia Dewi Aprianti dengan NIM 2004861. Materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama, metode psikologi pendidikan. Yang kedua, tentang kontribusi psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, kesimpulan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian metode psikologi pendidikan. Salah satu tugas guru adalah mengoptimasi perkembangan peserta didik. Optimasi itu dapat dilakukan dengan aneka pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat dipakai dalam kerangka ini adalah pendekatan psikologi terhadap peserta didik sebagai bagian dari ranah psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini esensinya merupakan aplikasi teori dan metode psikologi ke dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Metode-metode psikologi dalam banyak hal aplikatif di bidang layanan pendidikan dengan pendekatan psikologis. Sementara metode merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, metode psikologi pendidikan adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan atau pembelajaran. Aplikasi metode ini didasari atas pertimbangan, esensi, hakikat, dan prinsip-prinsip tentang perilaku peserta didik dalam situasi pendidikan dan pembelajaran. Yang selanjutnya, beberapa metode yang dipakai di dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, ada metode wawancara. Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data untuk mengetahui kondisi peserta didik yang dilakukan secara individual atau kelompok. Metode pengumpulan data ini meliputi dari sisi aneka keunggulan, masalah, kendala pengembangan, serta perilaku dan faktor-faktor penyebabnya. Wawancara atau metode wawancara ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu wawancara relatif berstruktur dan wawancara bebas. Wawancara relatif berstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang disertai alternatif jawabannya, namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban. Kemudian, wawancara tidak berstruktur identik dengan wawancara bebas dan paling umum dipakai ketika psikolog pendidikan atau guru menemukan permasalahan atau aspirasi peserta didik secara tiba-tiba. Pelaksanaan wawancara ini biasanya berlangsung secara informal, luas, dan seringkali memakan waktu yang lama. Secara umum, langkah-langkah di dalam wawancara yang pertama, ada pembukaan yang dimana psikolog pendidikan atau guru menciptakan suasana yang kondusif, memberi penjelasan tentang fokus dan tujuan wawancara, serta waktu yang akan dipakai. Yang kedua, pelaksanaan, di mana psikolog pendidikan atau guru memasuki inti wawancara. Sifat kondusif tetap diberlakukan dan jaga suasana informal.
Dan yang terakhir penutup, berupa pengakhiran dari wawancara, ucapan terima kasih, kemungkinan wawancara lebih lanjut, tindak lanjut yang bakal dilakukan, dan sebagainya. Yang kedua ada metode introspeksi. Introspeksi berarti melihat secara mendalam melalui pengamatan diri sendiri atau pribadi. Metode ini dipakai untuk memahami kesehatan mental dan keadaan pikiran sendiri. Secara historis, introspeksi ini adalah metode tertua dari semua metode psikologi pendidikan. Yang selanjutnya ada metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik di dalam situasi yang wajar. Kegiatan ini dilakukan oleh psikolog pendidikan atau guru secara berencana, sistemik, dan kontinu. Kemudian yang keempat yaitu metode tes. Nah, metode tes ini dilakukan untuk mengetahui minat, bakat, potensi, tingkat kecerdasan, dan kecenderungan lainnya dari peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode kuesioner. Metode kuesioner ini adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan disampaikan oleh psikolog pendidikan atau guru kepada peserta didik untuk diisi tanpa intervensi pihak lain. Kuesioner ini dapat bersifat terbuka atau tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang jawabannya ditentukan oleh peserta didik tanpa perlu dipandu jawabannya oleh psikolog pendidikan atau guru. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus ini merupakan kajian atau penelitian yang mendalam mengenai subjek. Studi kasus bermakna analisis mendalam tentang seorang kelompok atau fenomena. Berbagai teknik yang digunakan dalam rangka studi kasus antara lain adalah wawancara pribadi, tes psikometri, pengamatan langsung, dan catatan arsip. Adapun metode lainnya, seperti eksperimen, baik semua maupun sungguhan, metode diferensial, metode klinis, dan sebagainya. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan akan terus memberikan kontribusi bagi pendidikan karena ilmu ini mempelajari lebih lanjut tentang otak dan bagaimana belajar terjadi, perkembangan intelek, pengaruh, kepribadian, karakter, dan motivasi, cara menilai pembelajaran, dan penciptaan multifaset lingkungan belajar. Psikologi pendidikan telah membuat kemajuan besar untuk memahami bagaimana peserta didik dengan karakter yang berbeda bisa belajar dengan baik menurut keragaman mata pelajaran. Lalu, apa kontribusi psikologi pendidikan bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Mengapa psikologi pendidikan harus diajarkan kepada calon guru atau dilatih kepada guru? Sultan Muhammad 2008, pakar psikologi pendidikan dari Malaysia mengemukakan bahwa psikologi pendidikan membantu para guru bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami karakteristik perkembangan peserta didik. Peserta didik berkembang melalui tahap-tahap perkembangan yang berbeda dalam kehidupan mereka sejak bayi, kanak-kanak, sampai remaja dan dewasa. Yang kedua, untuk memahami sifat kelas atau ruang belajar. Dengan bantuan psikologi pendidikan, guru memahami peserta didik serta kebutuhan dan masalah mereka. Yang ketiga, untuk memahami perbedaan individual. Dengan bantuan psikologi, guru memahami perbedaan individual peserta didik. Yang keempat, untuk memahami metode pengajaran yang efektif. Setiap hari pengalaman menunjukkan bahwa kurangnya metode pengajaran yang tepat kadang-kadang menyebabkan kegagalan komunikasi guru dengan peserta didik di kelas. Yang
kelima, pengetahuan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental peserta didik dan guru sangat penting untuk kegiatan belajar dan mengajar efisien. Dengan bantuan psikologi pendidikan, guru dapat memahami berbagai faktor penentu kesehatan mental dan ketidakmampuan peserta didik menyesuaikan diri. Berikutnya ada konstruksi kurikulum. Prinsip-prinsip psikologi juga digunakan dalam merumuskan kurikulum untuk tahapan yang berbeda. Selanjutnya, pengukuran hasil atau dampak pembelajaran. Pemahaman mengenai psikologi pendidikan dan masalah-masalah psikologis membantu guru untuk mengevaluasi hasil dan dampak pembelajaran peserta didik. Yang terakhir, pedoman layanan pendidikan anak-anak luar biasa. Dengan bantuan psikologi pendidikan, guru akan mendapatkan layanan khusus bagi anak-anak yang luar biasa, baik dalam makna kelebihan maupun kekurangannya, dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulan dari pengertian, metode, dan kontribusi. Pengertian, metode psikologi pendidikan adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dari metodenya, kita mendapat metode wawancara, metode introspeksi, metode observasi, metode tes, metode kuesioner, studi kasus, dan metode lainnya. Dalam kontribusi, psikologi pendidikan akan terus memberikan kontribusi bagi pendidikan, karena ilmu ini mempelajari lebih lanjut tentang otak dan bagaimana belajar terjadi, perkembangan intelek, pengaruh, kepribadian, karakter, dan motivasi, cara menilai pembelajaran, dan penciptaan multifaset lingkungan belajar. Terima kasih, sekian dari saya kembali lagi pada moderator. Terima kasih kembali Alia. Nah, selanjutnya karena pematerian dari kami telah selesai, mangga kepada teman-teman apabila ada materi yang kurang dimengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.